Nah, kemudian teman-teman harus fokus ya, harus fokus mendengarkan suaranya kamu dari penjelasannya kamu Rika gitu. Gak boleh sambil terganggu kegiatan lain nih. Terus pastikan juga laptopnya terisi dengan daya yang cukup. Ada chat fitur kalau teman-teman mau bertanya. Terus teman-teman akan di-mute dulu ya suaranya seperti yang tadi kamu Rika sampaikan juga. Nah, harus on cam dan juga harus aktif. Nah, kemudian teman-teman di sini kamu Dika mau tanya. Nah, kalau kamu Dika tanya boleh nih teman-teman aktifkan suaranya ya, atau kalau ada yang mau jawab di kolom chat juga boleh. Teman-teman tahu nggak sih apa itu coding? Mungkin masih belum tahu ya, masih belum pernah dengar ya tentang coding ya, teman-teman, atau ada Saya yang sudah pernah tahu? main coding. Oke, siapa tadi tuh yang pernah? Nama saya David. Oke, 2C. David. Iya, David boleh. Bagian dari Gramedia. Tapi Oke. saya bukan coding yang itu, saya pakai coding yang .org. Oh, pakainya code.org. Oke. Nah, tapi sebenarnya kurang lebih sama aja ya kan kalau kita kan hari ini pakainya Scratch nih David. Nah, jadi David kan David sudah pernah belajar nih di code.org. Kira-kira menurut David coding itu apa sih? Coding itu pembelajaran untuk anak yang sangat seru. Itu adalah game yang paling seru. Misalnya nih, ada lebah, kita harus kasih puzzle jalan berapa kali, terus pakai madu, nanti langsung sampai ke situ. Oke. Jadi nanti otomatis dia bakal jalan sendiri. Oke. Oke, terima kasih David. Good job. Nah, jadi yang tadi dijelaskan sama David itu adalah salah satu contoh penggunaan codingnya ya David ya, udah bener. Tadi kan David bilang kalau misalnya di coding itu kita belajar gimana caranya menyusun suatu, misalnya kalau tadi kan David contohinnya lebah ya kayak gitu kan. Itu kita susun tuh lebahnya gimana ya caranya biar bisa jalan. Oh, harus maju 2 kali nih. Oh, harus belok kanan nih. Nah, kayak gitu itu adalah salah satu penggunaannya. Nah, nama prosesnya sendiri, jadi coding itu apa? Coding itu adalah rangkaian perintah atau proses sebuah penyusunan. Penyusunan apa? Penyusunan yang namanya bahasa pemrograman nih teman-teman. Bahasa pemrogramannya ini kita susun, kita urutkan untuk memerintah yang namanya komputer. Ya, jadi kita mengatur atau menyusun bahasa pemrograman secara berurutan kepada komputer. Supaya apa? Supaya komputernya ini nanti bisa menjalankan perintah sesuai apa yang kita inginkan. Jadi maksudnya di sini bahasa komputer tuh bukan berarti kita berbicara dengan komputer, bukan ya teman-teman ya. Nanti takutnya teman-teman ngira abis belajar coding teman-teman bisa ngobrol sama komputer nih. Nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini belajar untuk memerintah komputer. Misalnya gini, teman-teman tuh pengen bikin program, pengen bikin games, yang gamesnya itu bisa terbang contohnya gitu misalnya. Misalnya ada games yang bisa terbang. Nah, teman-teman itu harus mengatur atau menyusun perintah-perintahnya nih. Gimana caranya karakter yang teman-teman buat itu supaya bisa terbang. Itu kalian susun nih, yang harus sesuai dengan urutan. Nah, itu namanya adalah coding. Ya, jadi intinya coding itu adalah sebuah proses merangkai bahasa pemrograman agar bisa dimengerti oleh komputer. Kayak gitu, teman-teman ya. Nah, selanjutnya bahasa pemrograman itu ada banyak yang bisa kita gunakan. Seperti tadi David contohnya menggunakan code.org ya. Tapi kalau hari ini kita akan menggunakan yang namanya Scratch 3.0. Nah, teman-teman kan sebelum mulai kelas ini kan sudah diperintahkan nih untuk mendownload aplikasinya atau membuka websitenya Scratch 3.0. Sekarang teman-teman sudah membuka semua belum Scratch-nya? Sudah. Sudah? Sudah Saya semua? pakai laptop. Pakai laptop, iya. Oke, teman-teman kalau sudah semua, oke, kalau sudah semua membuka Scratch-nya, sekarang kamu Dika langsung aja jelaskan ya. Langsung. Ada yang belum? Belum. Oke, mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang belum belum install aplikasinya, boleh buka boleh langsung diklik aja nih link yang kamu Rika kirim ya.
Sebentar. Kamu Rika akan copy linknya. Nanti teman-teman langsung klik aja ya. Jadi kalau misalnya nggak sempat install, karena kan kalau install aplikasi itu membutuhkan waktu ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja klik link yang kamu Rika kasih nih di kolom chat Zoom-nya ya. Kak, Rika nggak bisa dipencet. Iya, ini sebentar kamu dikasih yang bisa dipencetnya ya. Bentar. Itu bukan, Kak. Stretch Meets Edu, the project editor tutorial. Nah, iya started. betul. Tuh yang dikirim sama Mr. Agung. Terima kasih Mr. Agung. Tuh. Boleh Silakan teman-teman diklik. bisa langsung klik ya. Dah. Saya sudah diklik. Iya, jadi Gendis, kalau misalnya belum, Gendis dan juga teman-teman yang lain yang belum sempat download aplikasinya, boleh klik aja link yang dikirim oleh Mr. Agung. Nah, nanti teman-teman akan tampilannya akan seperti ini nih. Kalau teman-teman klik link yang dari Mr. Agung, nanti tampilannya akan seperti ini. Sudah semua? Aku nggak bisa, Miss. Aku juga nggak ada linknya. Di chat juga. Linknya ada di kolom chat ya teman-teman ya. Linknya ada di kolom chat. Oke. Teman-teman, linknya ada di kolom chat ya, yang dikirim sama Mr. Agung. Sudah, Miss. Oke. Kalau yang sudah berhasil, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Handphone kakak. Kenapa? Kamu Rika, saya pakai handphone. Pakai handphone ya? Kalau pakai handphone sih sebenarnya bisa juga, tapi cuma mungkin nanti tampilannya jadi lebih kecil aja kalau misalnya pakai handphone. Oke, Javas menyimak dulu aja ya. Diklik apa enggak? Diklik linknya. Iya, diklik ya linknya ya. Ben pakai HP, pakai laptop juga nggak, Ben? Enggak, Ben pakainya. Aku sudah. Ben pakai handphone ya? Mister Gendis memakai handphone. Oke, atau gini teman-teman, kalau teman-teman yang menggunakan handphone pagi hari ini ikut memperhatikan dulu aja. Nanti kan ini kan ada rekamannya nih. Nah, nanti teman-teman bisa dicoba sambil melihat video rekamannya. Oke? Oke, teman-teman? Kita ulang lagi di bulan Januari ya, sama Mr. Agung. Iya. Oke, jadi teman-teman yang hari ini pakai handphone nggak apa-apa. Nanti diperhatikan aja dulu, terus nanti bisa dicoba sendiri dengan melihat rekamannya. Oke ya? Handphone. Oke, sudah bisa kamu Rika mulai? Sudah. Baik. Sudah ya? Baik. Bisa. Nah, teman-teman ketika membuka Scratch-nya, nanti tampilannya akan seperti ini. Yang membukanya lewat website dan juga aplikasi sama aja ya, tampilannya sama seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman Kamudri akan jelaskan dulu nih, apa aja sih yang ada di Scratch gitu ya. Nah, di sebelah kiri sini teman-teman, di sebelah kiri sini itu ada yang namanya blocks. Blocks-nya ini itu isinya adalah perintah-perintah yang teman-teman bisa gunakan untuk memerintah karakternya teman-teman. Jadi proses pengkodingannya nih, proses codingnya itu adanya di sini teman-teman. Ini ada blocks perintah tuh banyak. Kalau teman-teman mau membuat karakter teman-teman bergerak, teman-teman bisa menggunakan blocks yang ada di Motion. Nah, ini banyak banget tuh. Ada yang bisa membuat dia bergerak ke depan, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu semuanya ada di Motion. Kemudian, ada lagi blocks yang namanya looks. Nah, di blocks looks ini, isinya itu adalah untuk tampilan dari karakternya. Misalnya, mau merubah warna karakter, mau merubah ukuran karakter besar kecilnya, atau mau membuat karakternya terlihat sedang berbicara, itu adanya di looks. Join ke kelasnya.
Kemudian ada lagi yang namanya block sound. Nah, block sound ini untuk menampilkan suara. Jadi teman-teman mau menampilkan suara apapun itu adanya di sini. Suaranya tuh bebas teman-teman. Bisa teman-teman ambil dari Scratch-nya. Jadi Scratch itu juga menyediakan banyak sound yang bisa teman-teman gunakan. Mulai dari sound efek, suara-suara, musik, itu ada semua di sini. Atau kalau teman-teman pengen ngerekam suara teman-teman sendiri, itu juga bisa. Ya, jadi bisa di-record, kemudian bisa juga ambil suara dari internet misalnya. Di-download dulu suaranya dari internet, kemudian di-upload ke sini itu juga bisa. Kayak gitu. Selanjutnya di sini ada yang namanya block event. Nah, block event ini tuh apa? Jadi block event ini adalah namanya kalau kita sebut ya itu triggering blocks. Ya. Jadi ini yang untuk membuat karakternya bergerak pertama kali. Jadi misalnya nih teman-teman, di sini kan ada kucing ya, di sini kita punya karakter kucing. Kita itu mau menggerakkan kucingnya tuh gimana? Apakah ketika kita pencet bendera hijau yang di sini, kucingnya akan bergerak? Atau ketika kita pencet spasi di keyboard laptop kita, atau ketika kita pencet apa nih di laptop kita, kayak gitu. Nanti dia baru akan bergerak. Jadi ini tuh untuk memulai rangkaian codingannya, kayak gitu ya, di block event. Oke, mungkin nanti kalau misalnya kita sama-sama sudah praktik, teman-teman baru ada bayangan ya. Kalau ini kan baru kamu jelaskan dulu nih, gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada kontrol. Nah, ini tuh untuk mengontrol dari codingannya. Misalnya ada codingan yang mau kita ulang-ulang berapa kali, itu bisa menggunakan blocks yang ada di kontrol. Kemudian ada sensing, ini isinya adalah blok sensor ya, untuk sensor. Kemudian ada operators, ini fungsinya untuk membuat codingan yang berbentuk bilangan. Nah, ada variabel. Nah, teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman mau bikin games, blocks variabel ini penting untuk teman-teman. Kenapa? Karena blocks variabel ini adalah blocks yang bisa membantu teman-teman membuat skor. Jadi kan biasanya kalau misalnya kalau misalnya di games itu ada skornya kan. Nah, teman-teman membuat skornya itu menggunakan blocks yang ada di variabel ini. Kayak gitu. Oke, ini sebelah sini blocksnya. Sampai sini sudah cukup paham ya? Nanti kita akan sama-sama praktikkan. Teman-teman coba boleh angkat jempolnya dong kalau misalnya paham. Coba kamu mau lihat nih. Oke. Oke, good job. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Tadi kan sebelah kiri udah. Terus di sebelah kanan nih teman-teman. Di sini tuh ada dua. Ada yang satu ada sprite, yang satu ada backdrop. Nah, coba sekarang teman-teman pilih yang choose a sprite deh. Kita klik choose a sprite. Yuk sama-sama kita klik. Nah, ketika kita klik choose a sprite, di sini tuh ada banyak banget nih sprite yang bisa kita gunakan. Jadi sprite itu apa? Sprite itu adalah karakter, teman-teman. Karakter yang bisa kita gunakan untuk membuat games atau membuat animasi yang ada di Scratch. Tuh, banyak banget ya yang bisa teman-teman gunakan ya. Pokoknya banyak. Nanti teman-teman tinggal pilih sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Nah, selanjutnya, misalnya gini. Misalnya, ada pertanyaan Felicia nih misalnya. Kamu Drika, Felicia pengen dong bikin karakternya itu, tapi karakternya itu princess misalnya. Nggak ada nih kamu Drika gambar princess di sini. Teman-teman tenang aja, kalau misalnya karakternya ada yang teman-teman pengen tapi nggak ada, teman-teman bisa mengupload sprite-nya kayak gini. Di-upload, jadi teman-teman siapkan gambarnya, boleh cari di Google, terus kemudian di-upload ke sini. Atau kalau teman-teman pinter gambar nih, Kak, aku bisa gambar sendiri. Bisa juga nih kita menggambar karakter kita sendiri dengan cara klik yang paint. Oke? Jadi bebas berekspresi kalau di Scratch ini. Bisa menggunakan Scratch-nya langsung, bisa menggambar, bisa juga mengupload dari internet kayak gitu. Oke, sudah cukup paham ya terkait sprite? Sudah. Nah, sekarang yang nggak kalah penting, kita juga punya yang namanya backdrop. Sudah, Kakak. Iya. Oke, kita juga punya yang namanya backdrop, teman-teman nih, atau background. Karena kan kalau kita bikin aplikasi atau bikin animasi, bikin games, kalau belakangnya kosong tuh kan nggak menarik ya. Nah, jadi kita butuh backdrop untuk
sebagai backgroundnya supaya gambarnya terlihat lebih hidup. Nah, kita klik backdropnya, ini juga banyak banget nih teman-teman backdrop yang bisa teman-teman gunakan tuh. Atau latar ya, latar tempat yang bisa teman-teman gunakan. Nah, sekarang kamu Drika mau teman-teman sambil langsung praktekkan aja ya. Jadi kita pengen membuat project itu ada beberapa orang yang sedang dance. Lagi dancing nih orangnya nih. Nah, kalau gitu, kamu Drika pengen teman-teman cari backdrop yang sesuai dengan karakter yang akan kita gunakan nanti. Kan kamu Drika kan pengen kita itu membuat karakter yang sedang dance ya, lagi menari. Kira-kira backdropnya backdrop yang mana ya yang cocok kayak gitu. Kalau di sini kamu Kalau saya ada kenapa? Kalau saya backgroundnya ada jalan. Spotlight. Miss, izin ke toilet. Terus sky. Oke. Boleh kalau misalnya ada yang mau pakai spotlight atau mau pakai teater nih, ini juga bisa nih karena kan di Lain kamu mau nanya. Iya, silakan. Backgroundnya pencet apa sama karakternya? Oke, untuk ke backdrop, teman-teman pencet backdrop nih yang ada di kanan bawah. Pilih yang choose a backdrop. Nah, di sini tuh banyak nih backdrop-backdrop yang bisa teman-teman gunakan. Karena sekarang kita mau bikin projectnya itu dancing, ada orang yang sedang dance gitu ya. Kira-kira teman-teman mau pakai backdrop apa ya? Kalau kamu Drika, ini kan di sini ada banyak tuh yang panggung ya, ada concert. Terus kalau teman-teman pengen pilih forest, nggak apa-apa sih, nyambung juga kali aja ada karakter atau orangnya lagi dansa di hutan, nggak apa-apa juga gitu. Tapi jangan sampai teman-teman pilihnya itu yang misalnya underwater kayak gitu ya. Kan nggak nyambung ya, ada orang lagi dance tapi dance-nya di bawah laut kayak gitu. Nah, jadi coba teman-teman pilih background Aku panggung. panggung boleh. Nah, di sini Kamu Drika pakainya yang spotlight nih, teman-teman. Teman-teman boleh ikutin Kamu Drika atau boleh pakai backdrop yang lain ya. Nih Kamu Drika pakainya yang spotlight. Langsung kalau sudah teman-teman pilih langsung diklik aja, nanti dia akan muncul nih di belakang sini. Maaf Kak, mau tanya, ini kan Kiana pakai handphone ya. Untuk apa backdropnya itu ada di mana ya Kak ya? Kalau misalnya menggunakan handphone, boleh di landscape layar handphonenya supaya lebih lebar tampilannya. Pencet aja. Ya, takutnya kalau misalnya potret dia nggak penuh layarnya. Jadi nggak kelihatan menu backdropnya. Kalau di handphone tampilannya sebenarnya sama seperti ini juga, Mams. Iya, kemudian klik yang mana ya Kak? Klik yang choose a backdrop. Ada nggak? Konsep. Miss, kamu Drika, Ya. caranya gimana? Miss, punya iPhone. Iya, gimana teman-teman? Miss, tadi karakternya gimana? Oke, sebentar ya. Untuk karakternya sebentar. Oke, jadi teman-teman kalau yang ketinggalan, pertama kita pilih backdrop dulu. Cara pilih backdropnya itu ada di pojok kanan sini teman-teman. Yang ada gambar kayak gambar image gini nih. Nah, itu langsung diklik aja pilih choose a backdrop. Nah, terus nanti teman-teman tinggal pilih mau pakai backdrop apa. Kalau mau yang spesifik, mungkin boleh klik yang musik nih. Nah, boleh klik yang musik ini, nanti ada beberapa backdrop yang bisa teman-teman pilih nih. Kamu Drika, Ya, itu nanti apa tuh dikirim ke YouTube kan? apanya dikirim ke YouTube? Itu kan direkam. Oh, rekamannya. Oke, rekamannya nanti akan ada oleh pihak sekolah. Nanti boleh tanya ke Mister atau Miss-nya ya. Nanti Ya, bisa nanti link rekamannya di-share ya. ya, nanti link rekamannya di-share.
Coding tuh apa? Oke, teman-teman sudah ya. Sekarang kamu Dika lanjut dulu boleh? Nah, jadi teman-teman kalau tadi kita sudah pilih backdropnya, sekarang kita akan memilih karakternya. Nah, di sini itu kan sudah ada karakter kucingnya ya. Tapi kita nggak mau menggunakan karakter kucing di sini. Jadi, karakternya bisa kita hapus. Cara menghapusnya itu klik yang ada gambar tempat sampah nih di sini. Nah, ini diklik aja. Tuh, nanti akan hilang karakter kucingnya. Oke? Bisa. Iya. Nah, kalau sudah, sekarang baru kita pilih lagi. Udah. Oke. Nah, kalau kucingnya sudah hilang nih, karakter kucingnya sudah hilang. Sekarang langsung kita pilih karakter lainnya. Ada yang di gambar kucing ini tuh ada tulisan choose a sprite. Nah, ini tinggal kita klik. Terus karena kita pengennya itu dancing ya, orang yang lagi dance, kita langsung aja klik yang kategori dance ini, teman-teman. Kita langsung pilih kategori dance. Nah, di sini ada beberapa orang ya, ada beberapa karakter yang bisa kita gunakan nih. Kayak gitu. Di sini Kamudrika mau menggunakan 2 orang ya. Yang pertama, Kamudrika mau menggunakan karakternya Casey. Nih, karakternya Casey ini. Ini kita klik aja. Kemudian untuk posisinya boleh kita letakkan sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya, Kamudrika mau Casey-nya di atas panggung sini. Nah ya, ini kita letakkan di sini. Tapi teman-teman, ini kok Casey-nya kayaknya terlalu besar ya kalau misalnya kita letakkan di sini. Nah, teman-teman, si Casey-nya ini ukurannya bisa kita atur. Jadi karakternya teman-teman di sini bisa teman-teman atur. Gimana caranya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ayo, sudah lihat? Di sini ada tulisan size. Ya. Nah, ini bisa kalian klik, terus kalian hapus, kalian ganti ukurannya. Misalnya Kamudrika mau karakternya itu ukurannya 65 tuh. 65 kayak terlalu kecil. Jadi 70 deh. Oke, bisa nggak teman-teman? Bisa. Bisa, Miss. Oke, good job. Bisa ya. Miss, kalian kan nggak bisa ke gamenya yang tadi. Di Kenapa? sini kita bisa tambah karakter kan? Bisa dong. Miss, Kak Mudrika. Iya. kalian kan nggak bisa ke link yang tadi. Udah nggak ada. Oh, nggak bisa ke link yang tadi. Oke nih, Kamudrika copy lagi ya linknya ya. Kak Mudrika, Ya. ini orangnya yang dipilih terserah mau yang mana aja. Iya, boleh yang mana aja, tapi harus yang di karakter dance ya. Ini kan ada karakter dance nih. Ya, teman-teman boleh klik. Ini kan ada banyak orangnya, boleh klik yang mana aja, tapi harus yang di karakter dance. Harus di kategori dance. Saya mau karakter kucing. Kenapa? Ini hilang dulu. Kalau pakai karakter kucing, kan kita kan pengen bikinnya lagi dancing nih. Kalau karakter kucing, kucingnya tuh nggak bisa dancing gitu. Oke, teman-teman tadi ada pertanyaan kalau bisa misalnya joget. kenapa? Masa kucing bisa joget? Iya, masa kucing bisa joget ya? Oke, nah sekarang selanjutnya kita tambahkan satu karakter lagi ya. Satu karakter lagi sama yang di kategori dance juga. Kalau tadi sudah Casey, nah sekarang Kamudrika mau pakai Cham nih. Yang ini nih, yang sebelahnya Casey nih. Nah, Chamnya Kamudrika letakkan di depan sini. Tapi ini juga masih sama ya, ukurannya masih terlalu besar ya. Ini ukurannya tinggal kita ganti. Sama kayak tadi, jadi 70 juga. Nah, ini kita letakkan di sini.
Nah, kayak gini teman-teman. Tuh, teman-teman untuk posisinya boleh disesuaikan ya. Untuk ukuran dan posisinya bisa disesuaikan. Aku kasih panggung sama orangnya yang nonton. Oh, boleh. Ada yang nonton juga, boleh. Kucing. Yang nonton kucing. Masa kucing bisa nonton sih? Oh iya ya. Manusia, bukan kucing. Ini kucingnya lihat aja. Oke. Gimana teman-teman, sudah semua belum? Coba angkat jempolnya yang udah. Yang Ini udah. Ben. Sudah. Sudah Ben boleh. udah. Ben nggak pakai dua alat handphone. Ini. Oke, Steven sudah. Gerald Ben sudah. belum. Bikin kayak gini. Sheila sudah. Iya, ditambahkan, pokoknya tambahkan 2 orang. Ini belum. Umi nggak tahu dibikinnya sekarang. Kenapa? Umi nggak tahu dibikinnya sekarang. Gak apa-apa Taunya? Bumi, berarti simak dulu aja ya. Ben nggak pakai dua handphone. Oke, mungkin teman-teman, ya teman-teman yang ketinggalan boleh disimak dulu aja ya. Nanti bisa diikutin lagi melalui video rekamannya. ya Kak? Iya, ini direkam kok teman-teman. Teman-teman bisa lihat video rekamannya ya. Nanti bisa Bisa. Oke, di-share ke WA. bisa Ya, dong. nanti di-share di di-share grup ya. kelasnya yo. Oke, sekarang kamu lanjut untuk membuat codingannya nih teman-teman. Nah, ini nih yang akan membuat si karakternya bergerak ya. Pertama, kamu Drika akan membuat karakter untuk Casey-nya nih, untuk si Casey. Nah, teman-teman juga harus perhatikan ketika membuat coding, harus perhatikan baik-baik, itu sudah benar nih karakter yang mau di-coding. Misalnya teman-teman mau membuat codingan untuk si Casey, artinya teman-teman harus perhatikan sudah diklik Casey-nya. Nih. Ini sudah diklik seperti ini. Takutnya teman-teman belum klik Casey-nya, sudah dimasukkan codingannya, ternyata itu codingannya bukan untuk Casey, malah untuk si Cem-nya. Jadi untuk karakter yang berbeda. Jadi harus diperhatikan, harus diklik dulu karakter yang ingin kita coding. Yang ingin kita buat gerakannya, seperti itu. Nah, sekarang kamu Dika pertama mau membuat membuat coding untuk Casey-nya, ya. Nah, pertama ini yang harus kita buat itu codingan blocks-nya itu ada di event. Jadi blok event ini adalah yang paling pertama harus kita buat dalam setiap project ya. Nah, pertama kamu Dika mau menggunakan ini teman-teman. Kak, maaf. Oke, jadi pertama teman-teman bisa klik blocks event yang ini. Terus kita pilih yang when green flag click. Caranya gimana cara milihnya? Ini tinggal kita drag aja. Kita tarik ke sini. Kita letakkan di sini. Nah, seperti itu. Kita tarik aja. Sudah semua? Sudah. Oke. Nah, oke baik. Kalau good job. Nah, sekarang teman-teman. Gimana? Oh, maaf Kak, Soren belum. Soalnya ini Soren nggak bisa carinya, soalnya dalam bahasa Indonesia, Kak. Oh, punyanya siapa dalam bahasa Indonesia? Soren. Lawrence. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia ini bisa diganti di sini nih, Lawrence. Jadi ada yang gambar kayak Bola gambar dunia. globe. Ya, ini tinggal diklik, terus pilih bahasanya jadi English. Ya, Oke, Kak. Terima kasih. sama-sama. Oke, ini kita letakkan di sini ya, tinggal ditarik aja, di drag kayak biasa. Kita letakkan di sini. Jadi yang tengah-tengah ini adalah lembar kerja kita nih, teman-teman. Lembar kerja untuk menyusun blocks-blocksnya. Nah, setelah itu
untuk mengganti gerakannya, untuk membuat Casey, Nggak bisa. nggak bisanya. Ben nggak bisa soalnya Ben nggak pakai 2 handphone. Ben, perhatikan dulu saja. Tadi Mr. Agung sudah bilang. Nggak apa-apa Ben, disimak dulu aja, nanti rekamannya di-sharing. Ya? Di laptop. Iya, nanti kan rekamannya di-share, Ben bisa mengulangi lagi nanti di laptop ya. Oke. 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 Nah, kamu lanjut ya. Sekarang, untuk membuat si Casey-nya itu seolah-olah sedang bergerak, itu namanya kostum, teman-teman. Jadi kalau teman-teman klik kostum yang ada di sini, nih, coba deh teman-teman perhatikan. Di sini kan ada tulisan kode, ada kostum, sama ada sound. Coba sekarang kita klik kostum, teman-teman. Kita klik kostum. Nah, tuh, kalau teman-teman lihat di sini tuh ada beberapa gerakannya Casey. Nah, itu adalah kostumnya Casey nih. Kostum itu adalah bergeraknya gitu, tampilannya. Tampilan dari karakternya. Nah, di sini Casey itu punya 4 gerakan. Ada A, B, C, D. Dan semua gerakannya ini akan kita gunakan untuk membuat Casey-nya tuh jadi bergerak ya. Oke. Miss, kostumnya di mana? Nih, di atas sini nih teman-teman. Kan ada tulisan code, ada tulisan kostum, sama ada sound. Teman-teman tinggal klik aja bagian kostum ya. Cara bahasanya gimana? Cara bahasanya itu ada di sini nih. Di samping tulisan file nih yang ada gambar globe ini. Diklik aja, terus tinggal ganti yang English. Gimana ini? Ya, Saya orang yang ini nih. nonton cuman ada kepala. Gimana sudah? Sudah. Oke, kamu lanjut dulu ya. Sekarang ini kita kalau di kostum ini hanya untuk minum. gimana? Cuman mau minum, Kak. Lanjut aja. Iya, oke. Nah, jadi kalau kita tadi ke kostum sini, ini tuh hanya untuk melihat gerakannya aja sebenarnya ya. Kita cuma mau melihat gerakan-gerakannya si Casey. Nah, setelah itu kita balik lagi aja ke code. Nah, karena kita mau menggunakan semua gerakannya atau kostumnya si Casey tadi, maka sekarang kita pilih yang next kostum, teman-teman. Jadi, teman-teman sekarang klik blocks yang looks. Nih, di sini kan ada block motion, look sound. Nah, teman-teman pilih yang looks. Yuk, diklik dulu yang looks-nya. Sudah. Kemudian teman-teman pilih yang tulisannya next costume. Pilih blocks yang tulisannya next costume. Ini teman-teman drag, teman-teman letakkan di bawah sini. Miss, emang dibuat sendiri? Sudah? Sudah. Oke. Miss. Baik, kalau sudah sekarang kita ke blocks control, teman-teman. Ke blocks Emang dibuat control. sendiri, Miss? Kenapa? Emang dibuat sendiri, Miss? Iya, Iya. sambil ikutin ya, sambil ikutin ya. Iya, Marcisio dicoba sendiri. Sambil Yang punya saya beda. Bedanya? Oh, untuk Bedanya karakternya. bukan karakternya juga beda. Apa ada panggung sama orangnya menontonnya cuma ada kepalanya. Ya, kalau karakternya atau backgroundnya yang beda nggak kenapa-napa. Nggak apa-apa kok. Yang penting nanti kita buat codingannya nih, sama. Untuk backgroundnya nggak apa-apa, beda. Oke? Oke. Oke, nah teman-teman, sekarang setelah kita klik next costume, kita klik control. Ya, kita klik control, kemudian kita tambahkan blocks yang forever ini nih. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk membuat codingannya berulang-ulang. Karena kan kalau kayak gini, kalau kita baca ya, perintahnya jadinya ketika green flag atau bendera hijau yang di sini kita klik,
dia akan mengubah kostumnya ke kostum selanjutnya. Tadi kan kalau kita sudah lihat kostumnya Casey nih ya, Casey tuh punya 4 kostum tuh. Jadi nanti dia akan gerakannya berubah-berubah. Dan karena kita pengen gerakannya berubahnya secara berulang-ulang terus, maka kita tambahkan blocks forever di sini. Nah, ini kita letakkan aja di sini ya. Jadi si next kostumnya kita masukkan ke dalam forever ini. Nah, seperti ini. Coba, kalau sudah, sekarang kita play. Kita klik green flag-nya. Tuh, lihat deh. Tapi gerakannya Casey cepet banget tuh, teman-teman. Ada yang berhasil nggak? Bergerak, tapi bergeraknya terlalu cepat tuh. Iya, Kakak berhasil, gerakannya cepat. Gerakannya cepat banget ya. Kayak nggak kelihatan jadi kayak lagi dance ya. Iya. Kok bisa cepet banget ya? Oke. Oke, teman-teman sekarang boleh di stop. Oke, teman-teman sekarang boleh di stop gerakannya. Cara stopnya klik tombol merah. banget ini gerakannya. Iya, boleh di stop dulu. Klik tombol merah yang di sampingnya green flag. Nah, karena itu terlalu cepat. Kenapa bisa terlalu cepat? Karena kita belum mengatur waktunya, teman-teman. Nah, sekarang kita boleh tambahkan lagi wait. Nih, di blocks control ini ada wait yang paling atas nih. Nih, kita letakkan blocks wait ini di bawahnya next costume. Kayak gini. Tapi, ini kan 1 second ya, atau 1 detik. 1 detik itu kalau dalam ukuran gerakan masih terlalu lama. Apa yang Miss Mudrika? Betul. Nah, satunya ini kita rubah karena kalau 1 detik dalam gerakan itu terhitungnya lama. Jadi ini kita rubah jadi 0,3 ya, 0,3 aja gerakannya. Miss, weight-nya di mana? Weight-nya ada di kontrol juga, di paling atas. Nah, kalau sudah, iya coba deh kalau sudah kita play lagi. Tuh, dia gerakannya akan lebih kelihatan ya, nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat juga nih. Miss, klik apa ya tadi? Klik. Kenapa? Kayak gini ya. Klik apa ya tadi, Miss? Iya, gimana? Ada yang berhasil, teman-teman? Berhasil? Gera berhasil lagi. Berhasil, good job. Miss, aku berhasil. Ya, Kenzo. Miss, Iya. tanya Miss. Iya. Itu Kak, apa? Itu apa yang udah nggak berhasil? Miss, boleh diulangin lagi nggak? Tadi saya lagi ngedit. Kak, Kenapa, Kenzo? Gimana? Kak. Boleh diulangin lagi nggak? Aku nggak berhasil. Tadi saya lagi ngedit. Iya, sebentar ya. Miss, cara playnya gimana? Cara playingnya klik yang green flag ini nih. Cara buatnya gimana? Sebentar ya. Kenzo tadi nanya apa, Kenzo? Miss, itu setelah next kostum itu apa ya, Miss? Oke, setelah next costume itu wait. Oke, tadi ada yang minta diulang. Oke, kamu Rika ulang dulu ya. Sebentar, mungkin teman-teman bisa perhatikan lagi. Jadi, pertama teman-teman klik blocks event, terus pilih yang when green flag klik. Ini langsung di drag aja ke sini, seperti ini. Ya, Ya, betul sekali. betul sekali. Oke, teman-teman yang udah selesai nggak perlu diikutin lagi ya. Ini Kak Mudri hanya menjelaskan kepada teman-teman yang belum selesai. Nah, kemudian setelah itu pilih blocks looks, teman-teman. Terus pilih yang next costume. Kemudian ke control. Pilih yang wait. Setelah itu pilih yang forever, kayak gini. Tapi yang weight-nya ini kita ganti jadi 0,3 gerakannya. Oke? Sudah bisa? Tadi yang ketinggalan? Belum, Miss. Nah, teman-teman tinggal ikutin aja codingan yang ada di sini. Ini kamu dihapus dulu. Ada yang coret-coret. Ada yang coret-coret.
Ya. Oke, teman-teman, kalau sudah, sekarang kita lanjut untuk ke cemnya ya. Kalau tadi kan baru codingannya Casey nih. Nah, sekarang kita ke codingan cemnya. Kalau sudah, setelah itu sekarang kita klik camnya. Karena kita sudah selesai nih mengcoding si Casey. Sekarang kita coding camnya. Ya, teman-teman boleh perhatikan dulu ya. Jadi sekarang kita akan mengcoding si camnya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Teman-teman yang suaranya belum di-mute, boleh di-mute dulu. Supaya bisa perhatikan dulu. Nah, untuk codingan camnya, sebenarnya bisa aja kalian coding seperti codingannya Casey. Sama persis seperti itu. Atau bisa juga seperti ini, teman-teman. Jadi, sekarang kita lihat kostumnya dulu nih. Kita lihat kostumnya si Cam. Nah, kita klik kostum. Kalau teman-teman lihat di sini, Cam itu ada lebih banyak nih dari Casey. Kalau tadi kan Casey cuma ada 4 kostumnya. Kalau Cam itu kostumnya ada 7. Nah, sekarang kamu Drika itu nggak mau menggunakan semua gerakannya Cam. Ini kan ada A, B, C, D. Itu kan ada A, B, C, D. Kamu Drika nggak mau nih menggunakan semua. Kamu Drika hanya mau pakai gerakannya itu yang A, C, terus F, sama yang F sama G ya. Misalnya kamu Rika hanya mau pakai A, C, F sama G. Terus gimana nih Kak caranya? Nah, kalau tadi kan punya Casey kita pakai semua gerakannya. Maka kita pakainya next kostum, teman-teman. Ya. Gimana cara buatnya? Oke, mungkin teman-teman yang ketinggalan nanti bisa lihat rekamannya dulu aja ya. Sekarang perhatikan dulu ya, karena waktunya sudah tinggal sedikit, oke? Sekarang perhatikan dulu. Nah, teman-teman, kalau tadi kan punya Casey, kita pakainya next kostum, ya. Oke, perhatikan dulu ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman untuk kelanjutannya bisa melihat video rekamannya aja, oke? Nah, jadi teman-teman untuk codingannya Cam, seperti biasa, untuk di awalnya tuh sama ya, kita pakainya when green flag click. Ingat, karena kita ini untuk codingan pertama atau memulai perintahnya. Kita memulai perintahnya biasanya menggunakan when green flag click. Kayak gini. Nah, cuma ini yang jadi perbedaan nih. Kalau tadi Casey itu kan pas di looks-nya itu kita pakainya next kostum. Karena kita mau menggunakan semuanya, semua gerakannya atau semua kostumnya. Nah, kalau Cam ini kita mau menggunakan 4 kostum aja, teman-teman. Tadi kamu Rika pengennya kan yang C, D, F, sama G. Jadi, kita pilihnya bukan next kostum, tapi yang switch kostum. Oke, teman-teman boleh langsung ikutin. Coba yang tadi sudah merhatikan dari awal, boleh diikutin. Langsung pilih yang switch kostum. Nih. Oke. Nah, setelah itu, setelah pilih switch kostum, gimana? Oke. Tadi kan jangan lupa ya kita Aku belum jadi. Iya, nggak apa-apa yang teman-teman yang belum jadi, nggak apa-apa diperhatikan dulu aja ya. Oke, teman-teman yang sudah perhatikan dari tadi boleh langsung diikutin. Nah, jadi switch kostum yang awal itu harus kita tulis yang A. Ini kan ada pilihannya nih. Tadi karena kamu Drika pengen pakai yang C, D, F, sama G, jadi langsung kamu klik yang C. Kemudian harus ditambahkan wait. Kenapa? Supaya nanti gerakannya nggak cepet lagi tuh. Kayak Casey kan tadi cepet banget ya. Weightnya 0,3. Nah, kemudian kita masukkan lagi switch kostum sama weight. Tapi supaya kita nggak berulang-ulang, ini bisa kita duplikat teman-teman. Caranya gimana? Caranya teman-teman klik kanan, klik tombol kanan yang di mouse-nya atau yang di laptopnya. Nanti akan keluar seperti ini, teman-teman tinggal klik aja yang duplikat. Nah, nanti dia muncul lagi nih seperti ini. Ini tinggal kita ganti tadi C, sekarang D. Oke. Kemudian klik kanan lagi teman-teman, kita duplikat lagi nih. Duplikat lagi. Tuh, dia akan muncul lagi. Terus sekarang kita ganti yang G-nya.
Kalau tadi C sama D, sekarang kita ganti yang G-nya. Miss, maaf, itu apa ya, Miss? Birusan sama itunya apa? Birusan sama orangnya. Iya. Miss, Kenzo belum. Iya, Kenzo. Nah, sekarang terakhir yang G. Gimana tadi ada yang nanya apa? Nah, terakhir, jangan lupa teman-teman selalu gunakan Blocks Forever. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita... Maaf, tadi sore wifi-nya jelek, Miss. Jadi keputus. Maaf, Kak. Jadi apa-apa. keputus. Miss, Iya, nggak apa-apa. Iya, Kenzo. Iya, Kenzo. Itu apa ya? Blok yang biru sama orangnya itu. Ketinggalan. Oke, itu Blocks Lux, Kenzo. Pilih yang Deluxe. Yang switch kostum. Miss, Ya. kalau bikin karakternya gimana? Klik apa? Bikin karakter atau Klik menambahkan apa? karakter. Kalau menambahkan karakter, klik yang ini nih, choose a sprite di pojok kanan yang ada gambar kepala cat-nya. Pilih choose a sprite. Ini ada banyak yang bisa teman-teman gunakan. Kalau tempatnya buat dansa. Kalau backdropnya itu di sebelahnya. Ini, choose a backdrop. Nah, Oke. Oke, teman-teman. ini dibuat. Tadi ada yang perhatikan dari awal yang sudah sama kayak kamu, Rika, sudah berhasil gerak dua-duanya karakternya. Arjuna berhasil, good job. Ya kan berhasil. Gerard juga berhasil, good job. Coba teman-teman yang belum selesai untuk codingan ini boleh diikutin dulu sebelum kita ke terakhir menambahkan suara atau menambahkan lagunya. Kalau teman-teman yang masih bingung, Kak, gimana caranya? Jadi teman-teman tinggal masukkan aja blocks yang ini nih, yang ada di Lux, yang switch kostum. Kemudian di bawahnya itu pakai control yang wait. Nah, ini kan kita kan sebenarnya pakai ini sebanyak 4 kali. Ini tinggal diduplikat, teman-teman. Caranya teman-teman klik kanan, ada tulisan duplikat aja, terus langsung taruh di bawah. Kayak gitu. Terus diduplikat lagi, letakkan lagi di bawahnya. Setelah itu ini tinggal kita ganti-ganti nih. Tadi kan paling atas kita pengennya yang C. Terus yang nomor 2-nya itu yang D misalnya. Kayak gitu. Dan yang terakhir tambahkan blocks forever. Kalau nggak menggunakan forever, nanti dia nggak akan bergerak berulang-ulang. Dia hanya bergerak sekali aja. Oke, Jovanka Sahat sudah berhasil. Oke, good job. Nah, sekarang kita tambahkan lagunya ya, karena kan kita lagi dance. Nama saya Velosa. Bukan Kenapa? Sahat. Nama saya Velosa, bukan Sahat. Itu nama. Oh, oke. Velosa. Oke, Velosa. Good job. Nah, sekarang kan ini kan dance ya. Kalau dance kan nggak seru kalau nggak ada lagunya ya. Nah, maka sekarang akan kita tambahkan lagunya, teman-teman. Nah, untuk menambahkan lagu, pertamanya sama juga. Kita ke blocks event lagi. Kita tambahkan lagi when green flag click. Jadi kalau kita baca nih codingannya teman-teman. Yang ini dulu nih. Jika, nih kalau kita baca ya codingannya. Jika atau ketika kita mengklik bendera hijau yang ada di sini, maka kostumnya akan mengganti menjadi C. Nah, setelah 0,3 detik akan mengganti lagi menjadi D. Setelah 0,3 detik akan mengganti lagi menjadi F, seperti itu. Jadi itu kita mau mengganti-ganti gerakannya. Nah, kalau sekarang kita menambahkan sound. Jadi ketika green flag-nya kita klik, berhasil nih. Oke, good job. Nah, sekarang kita pilih yang play sound. Kita pilih play sound. Di sini udah otomatis ada. Steven sudah bisa. Oke, Steven, good job.
Nah, di sini ada otomatis lagu Dance Celebrate. Lagunya seperti apa? Coba kita dengarkan. Suaranya gimana? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak suaranya? Saya pakai suara itu. Kedengaran, Miss. Kak. Oke, misalkan gini Kak, aku nggak mau pakai suara yang itu, mau ganti. Cara ganti suaranya, teman-teman pilih sound, klik sound nih, yang di atas di sebelahnya kostum tadi. Kak, saya karakternya nggak bisa bergerak. Saya bingung. Kalau nggak bisa bergerak, coba ditambahkan forever. Tambahkan blocks forever-nya. Forever. Belum ada blocks forever. Blocks forever tuh adanya di control ya. Letakkan di depannya. Bentar. Ini cara bikin dance-nya gimana? Wait. Oke teman-teman, sekarang kalau untuk yang masih ketinggalan gerakan-gerakannya, nanti bisa dilihat lagi recordingnya ya. Nah sekarang kamu mau lanjut untuk suaranya. Dance-nya gimana? Iya. Ini sudah ada forever. Oke, kalau sudah ada biasanya sudah bisa. Iya. Yang kode play sound-nya dimasukin ke lembaga kojak Jesse atau Cem? Boleh di Casey, boleh di Cem. Nah, pertanyaan bagus nih. Kalau yang ini boleh di Casey, boleh di Cem. Tapi kalau kamu Drika pakainya yang di Cem. Tapi sama aja nanti. Oke, Kakak. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ini teman-teman ya, caranya tinggal pilih yang play sound. Nih ada di sound. Block sound, pilih yang paling atas. Yang play sound, until done. Nah, kalau teman-teman pengen ganti suaranya, teman-teman klik sound. Terus pilih choose a sound. Nih di bawah, di pojok kiri Ke bawah. toilet. Oke. Terus di sini Setelah forever apa nih? ada banyak banget lagu. Teman-teman tinggal klik aja di sini, tinggal search dance. Nah, di sini banyak nih. Nah, kamu Dri mau pakai yang dance funky. Dance funky. Kalau sudah dipilih, Miss Mudrika, ya. baterai gendis tinggal 2%. Oke, Gendis nggak apa-apa. Nanti Gendis bisa melihat video rekamannya ya. Baik, Miss Mudrika. Baik, Gendis. Nah, ini sudah tinggal kita ganti di sini jadi dance funky. Jangan lupa juga selalu kita tambahkan blocks forever supaya gerakannya berulang-ulang. Sudah deh selesai nih, kita play ya. Kamu coba play. Oke. Gimana teman-teman, ada yang berhasil nggak? Kan nggak mau pakai lagu bisa nggak? Nah. Kalau nggak mau pakai lagu bisa. Kalau nggak mau pakai lagu bisa. Boleh, oke. Oke, coba dong di sini yang udah berhasil siapa? Boleh ditunjukkan nggak? Aku. Siapa? Arjuna. Oke, Arjuna bisa share screen nggak Arjuna? Aku udah. Arden sudah? Aku sudah. Aku sudah. Oke, kamu kan mau lihat punya Arden deh. Arden sudah. Arden bisa share screen nggak? Iya, udah. Oke. Aku sudah. Kira-kira siapa yang bisa menunjukkan ke teman-temannya atau bisa share screen boleh? Jovanka boleh share screen? Siapa coba yang bisa share screen? Ada yang udah bisa belum? Kelas 1, 2? Gak bisa, kan pakai laptop. Oh iya. Zoom-nya di handphone ya? Oke, kalau nggak boleh ditunjukkan aja ke teman-temannya, diarahkan. Kamu Drik. Kak. Ya. Maaf. Nggak bisa share-in, soalnya punya aku belum selesai. Oke. Oh itu Emir udah tuh kelas 1. Yang Olivia belum selesai. Oh, nih punya Arlenzo. Oke, teman-teman lihat nih. Boleh dipin punya Arlenzo Nanda. Nih, udah selesai nih. Oh, punya Arlenzo ada drumnya. Oke, good job.
Oke, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kamu terakhir nih sebelum kita tutup. Teman-teman yang sudah menyelesaikan proyeknya, jangan lupa di-save ya. Nah, cara save-nya itu teman-teman klik file. Yuk, sama-sama yuk. Nanti yang udah selesai di-save. Jangan sampai udah selesai tapi belum di-save nih. Miss Mudrika, Ya. Oke, teman-teman klik save, klik file yang udah selesai nih. Teman-teman yang Saya belum selesai. klik file, terus kemudian pilih yang save to your computer. Aku udah selesai, Ma'am. Iya. Pokoknya kalau sudah selesai tinggal klik file, terus tinggal save to your computer. Oke? Kan udah pencet. Ya. Nanti filenya akan ke-download dan bisa teman-teman buka lagi. Jika membuka Scratch. Seperti itu, teman-teman. Kak, Nah, nih kamu Dika mau nunjukkan. Iya. Kalau misalnya teman-teman pengen buka lagi filenya gimana caranya? Caranya tinggal pilih yang load. Kalau tadi kan save, kalau mau membukanya tinggal klik yang load. Nah, di sini kamu Dika akan menunjukkan salah satu project yang sudah pernah kamu Dika buat ya. Nih. Di sini ada banyak sebenarnya, ada juga games yang pernah kamu Dika buat. Nih contohnya di sini kamu Dika punya games dots nih ya. Kamu Dika buka nih gamesnya. Kalau teman-teman nanti belajar di Scratch, itu bakal banyak yang akan teman-teman bisa explore dan bisa buat. Nah, ini contohnya. Kamu Rika pernah buat game seperti ini nih. Jadi di sini ada dog yang harus mengambil si donat. Ketika dognya ini bisa mengambil donat, nanti skornya akan bertambah. Coba ya, perhatikan ya. Jadi ini bisa kita gerakan. Oh, sorry, bukan yang ini, teman-teman. Kita cari yang lain dulu. Ini belum selesai ternyata codingannya. Nah, ini aja nih. Games Pong. Nah, jadi ini gamesnya itu kayak kita tuh mengambil si bolanya. Ketika kita berhasil mengambil bolanya, nanti dia akan bertambah skornya. Kita lihat ya. Nah, teman-teman nih perhatikan. Tuh. Ya belum selesai aku. Weh. Belum selesai, nggak apa-apa yang belum selesai. Nanti bisa coba lagi ya. Oke, teman-teman untuk kelas 1 dan kelas 2 tadi sebenarnya sudah selesai, Kak. Tapi tadi lagi kamu Rika tunjukkan project games. Nggak apa-apa ya? Oh, tapi gitu. udah selesai kok projectnya. Oke, hebat. Nggak apa-apa teman-teman semua di sini. Keren banget pagi ini. Nanti yang belum selesai bisa pelajarin lewat recording aja ya. Nanti kakak berikan link